Muridku, dengarkanlah, muridku. Jangan terlalu bergantung pada siapapun. Bahkan bayanganmu akan meninggalkan dirimu saat kau berada dalam kegelapan. Dari sepi kamu akan mulai mengerti, muridku, bahwa luka hadir bukan untuk disesali. Ia datang perlahan untuk memperkuat jati diri, membentuk hatimu menjadi kuat. Jadi, jangan takut saat semua orang mulai pergi, karena itu tanda kamu sedang diuji. Jangan terlalu meminta pertolongan pada siapapun, muridku. Nanti kau akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah dirimu sendirian. Hahaha. Berhati-hatilah, muridku. Doaku selalu menyertaimu. Minta gocap. Saya adalah Presiden Libya yang mati secara tragis karena propaganda Amerika yang ingin menguasai minyak di negara saya. Nama saya Muammar Gaddafi, pemimpin revolusi Libya selama 40 tahun lebih. Amerika Serikat sangat membenci saya karena saya menguasai dua hal yang paling mereka inginkan, minyak Libya dan kendali atas uang dunia. Libya punya cadangan minyak terbesar di Afrika, yaitu 46 miliar barel. Minyak kualitas baik dan mudah diolah. Begitu saya berkuasa, saya nasionalisasi seluruh industri minyak. Saya usir perusahaan-perusahaan barat, saya naikkan harga, dan saya pakai setiap dolar minyak itu untuk rakyat saya. Saya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Libya. Saya gratiskan listrik, pendidikan, hingga kesehatan. Saya buat program perumahan bersubsidi, dan Great Man-Made River yang saya bangun dengan 25 miliar dolar untuk bawa air Sahara ke kota-kota. Saya membuat Libya jadi negara kaya tanpa utang. Saya tidak biarkan perusahaan Amerika Serikat menguasai ladang-ladang kami seenaknya. Mereka ingin Libya jadi klien patuh, seperti negara minyak lain. Tapi saya tolak. Yang membuat Amerika gemetar karena saya rencanakan gold dinar Afrika. Saya ingin ciptakan mata uang tunggal Afrika berbasis emas, bukan dolar. Libya saat itu punya 143 ton emas dan perak di bank sentral. Rencana itu akan dipakai untuk jual minyak antar negara Afrika tanpa lewat dolar Amerika Serikat. Jadi setiap penjualan minyak harus menggunakan emas, bukan dolar. Saya juga dorong African Central Bank yang lepas dari IMF dan World Bank. Saya ingin bebaskan benua Afrika dari rantai keuangan barat. Itulah sebabnya mereka begitu benci saya. Saya gunakan kekayaan alam Libya untuk rakyat Libya dan Afrika. Tapi Amerika dan sekutunya tidak tinggal diam melihat kebijakan ini. Amerika berusaha menggulingkan kekuasaan saya. Dan itu terbukti pada tahun 2011. Di bawah Presiden Obama, Amerika memimpin dari belakang operasi NATO. Amerika memprovokasi serta mendukung rakyat Libya untuk memberontak melawan saya. Perang saudara akhirnya pecah. Mereka bom habis pertahanan Libya dan memberikan senjata dan intelijen ke pemberontak. Saya ditangkap, hingga akhirnya mati di tangan rakyat Libya sendiri pada 20 Oktober 2011. Motif sebenarnya, rebut kembali kendali minyak dan hentikan gold dinar sebelum terlambat. Tapi begitu saya jatuh, Libya yang dulu sejahtera dan kaya, kini jadi negara gagal dan miskin. Sangat disayangkan, tapi masyarakat Libya baru menyadari pasca kematian. Nah, ini penciptanya. Dan ini pengikutnya. Pak Prabowo, biar masyarakat pada tahu siapa sih yang membentuk BGN atau MBG itu, Pak. Yang membentuk Badan Gizi Nasional. Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Oh, jadi yang bentuk itu Bang Jack. Oh, pantesan subur makmur, pantesan rakyatnya pada bahagia. Seperti kereta Wus juga, rakyatnya bahagia banget. Terus seperti IKN juga, ada ibu kota, bikin ibu kota gitu. Rakyatnya merasakan bahagia banget itu. Akhirnya penghasilan negara makin bertambah, rakyat makin subur makmur, kemiskinan nggak ada, pantes. Bang Jack ini emang top lah Bang Jack. Terus kenapa alasan Bapak mau menjalankan program itu, Pak? Apakah Bapak didukung sama Bang Jack? Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden
ketujuh. Oh iya, pantesan, iya. Yang penting gimana teriaknya sayang? Hidup Jokowi! Saya kasih tahu ya, kalau MBG itu adalah program dan janji kampanye Prabowo Gibran. Sedangkan pendidikan gratis itulah janji kampanye dari seorang Anies Baswedan. Artinya, kenapa kalian mau tukar program MBG dengan pendidikan gratis? Yang menang Prabowo, bukan Anies. Harusnya kalau minta pendidikan gratis itu ke Anies Baswedan. Ya, tapi faktanya kan Anies kan kalah Pilpres. Ya, karena itu lu usaha buat memenangkannya biar pendidikan gratis. Jangan cuma omon-omon aja dan akhirnya menjadi politisasi. Ini yang lagi terjadi di Republik ini. Kaum kalah Pilpres itu merasa pingin program capresnya yang kalah yang sudah jadi gembel politik itu dijalankan. Kan lawak.